Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati para jemaah hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tak lupa kepada seluruh masyarakat Gajah Mada, wabil khusus masyarakat sekitar Masjid Baitul Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, utamanya pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita dapat berwajah, dapat bertatap muka, duduk di masjid bersama-sama untuk mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, dan semoga kehadiran kita selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya, hidayah serta taufiknya pada kita semua, agar kita senantiasa istiqomah dalam ibadah pada Allah
kita semua, amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke jalan yang benar, menuntut kita semua ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah agar kita mendapatkan syafaatnya atau pertolongannya di hari kiamat khususnya nanti. Dan juga sebagai umat Nabi Muhammad SAW agar kita dapat bertemu dan bahkan bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Mari kita kerjakan sunnahnya, kita amalkan syariatnya, berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan karena itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda bukti bahwa kita itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Seandainya ada orang bertanya kepada kita, dan pertanyaannya begini, apakah Bapak cinta kepada Allah? Bagaimana Bapak menjawabnya? Ketika ada orang bilang, apa Bapak cinta tak sama Allah? Bapak mau jawab apa? Cinta. Iya, kalau nggak bilang cinta, meragukan keimanannya kan gitu. Dan semua umat Islam, apalagi yang ahli ibadah, umat Islam itu selagi beriman kepada Allah, meskipun orang itu durhaka, dia pasti bilang saya cinta kepada Allah. Begitu. Namun jamaah rahimakumullah, kecintaan seorang hamba kepada Allah, apakah dibalas cinta juga oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak dibalas oleh Allah? Sebagaimana dalam kehidupan, kalau cinta itu tidak dibalas kan sakit hati, betul? Cinta tidak dibalas sakit hati. Bahkan kadang ada orang tidak dibalas cintanya, dibunuh orangnya, iya kan? Gara-gara cinta ditolak kan gitu. Nah, bagaimana kalau kepada Allah? Apakah orang yang cinta kepada Allah itu semua dicintai Allah? Belum tentu. Ya, bagaimana agar supaya kita cinta pada Allah dan dibalas cinta kita oleh Allah? Caranya ikuti perintah Allah. Bagaimana perintah Allah? Begini. Dalam sebuah ayat Al-Quran Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jemaah rahimakumullah, dalam firman-Nya Allah berkata kepada Nabi Muhammad, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah, katakan Muhammad, katakan kepada umatmu, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini dijelaskan di dalam surat Al-Imran ayat ke-31.
artinya kepada kita semua. Jika kalian cinta kepadaku, kata Allah, maka ikutilah aku yang dimaksud Nabi Muhammad. Artinya kalau kita cinta kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad. Dalam berbicara, bagaimana bicaranya Nabi Muhammad. Dalam bersikap, bagaimana sikap Nabi Muhammad, ikuti. Apalagi dalam ibadah, ikuti cara Nabi Muhammad. Dalam bertetangga, ikuti cara Nabi Muhammad. Dalam berkeluarga, ikuti cara Nabi Muhammad. Semua dalam aspek kehidupan kita ikut Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ikut Nabi Muhammad SAW dalam semua aspek kehidupan, apa kata Allah? Yuhibbukumullah. Maka cintanya kita itu dibalas oleh Allah. Maka Allah cinta pada kalian. Nah itu. Jadi kalau kita cinta kepada Allah dan ingin dibalas, ikuti Rasul. Kalau cinta kepada Allah tapi tidak mengikuti Rasulullah, semaunya sendiri, ya semaunya sendiri, sholat seenaknya sendiri, beribadah seenaknya sendiri. Nah begitu. Kemudian dalam kehidupan berkeluarga semaunya sendiri. Maka bagaimana? Maka tidak akan dibalas cintanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ingin dicintai Allah, dibalas cintanya kepada Allah, ikuti semuanya, ikut Rasulullah SAW. Di samping dibalas cinta itu oleh Allah, bagaimana? Allah memberi hadiah. Hadiahnya apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Begitu. Orang yang sudah dibalas cintanya oleh Allah karena mengikuti Nabi Muhammad, maka Allah hadiahkan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, diampuni dosa ini hadiah besar daripada sekarang dosa tidak diampuni tapi dijadikan orang kaya oleh Allah. Karena Allah membalas cinta, dijadikan orang kaya, tapi dosa tidak diampuni, tetap sengsara di neraka. Begitu. Nah, hadiah balasan dari Allah itu apa? Diampuni dosa oleh Allah, sehingga orang yang sudah diampuni dosa dari Allah pasti akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu. Jadi kalau kita ingin dibalas cinta oleh Allah, ikuti Nabi Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Lalu siapa sih orang yang tidak dicintai Allah? Orang yang tidak dicintai Allah itu siapa? Karena yang berbicara orang itu kan banyak, ada yang beriman, ada yang tidak beriman, kan gitu. Siapa orang yang dibenci Allah itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ditanya dalam munajatnya Nabi Musa alaihissalam, kata Nabi Musa, ya Rabbi, man abghadu khalqika ilaika. Ya Allah, kata Nabi Musa, siapakah makhluk yang paling kau benci? Siapakah manusia yang paling kau benci? Siapa? Kita jangan sampai masuk dalam lingkaran manusia yang dibenci Allah. Kalau ternyata masuk, berusaha keluar. Jangan sampai jadi orang yang dibenci Allah. Ketika Nabi Musa bermunajat dan bertanya seperti itu, dijawab oleh Allah, ya Musa, man takabbara qalbuhu wa man ghalata lisanuhu wa safaqa 'ainuhu wa bakhilat yaduhu. Jadi ada 4. Orang yang dibenci Allah itu, kata
dengan kesombongan. Hatinya yang sombong, karena penampilan itu tidak mencerminkan orang yang sombong. Sombong itu di hati, bukan di penampilan, bukan di gaya hidup, bukan. Makanya kalau kita ada orang gaya hidupnya kok gini, penampilan gini, jangan langsung kita nilai sombong. Enggak. Kenapa? Sombong itu di hati. Begitu. Ya kalau orang bergaya, duitnya banyak, kan wajar. Ya. Duit banyak, bergaya orang, ya wajar, karena itu adalah miliknya dan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hidupnya mewah, tapi memang duitnya banyak, ya memang seperti itu. Begitu. Dan kita jangan langsung bilang sombong, hidupnya penuh kemewahan, gaya. Lalu kekayaannya mau dibuat apa? Sedekah sudah, paham ya? Sedekah sudah, zakat sudah, kemudian haji umroh sudah, sisanya bergaya lebih betul kan? Jangan sampai punya duit banyak, ya, sedekah, ya, haji ya, tapi penampilannya seperti orang miskin, tidak bagus itu. Sebab apa jemaah begini? Dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan, Allah itu kalau memberi sesuatu kepada hamba, lalu hamba yang diberi itu menggunakan sesuatu yang diberi tadi, seperti kita ngasih hadiah, dikasih hadiah, Bapak kasih saya hadiah sopan, lalu saya pakai kemana-mana. Bapak bilang, wih senang tuh kasih sopan, pakai terus. Betul kan? Coba saya, umpama Bapak kasih saya sopan, saya simpan. Bapak pasti menengok, udah pernah dipakai punya saya, tak senang kalau. Betul kan? Begitu juga Allah ketika memberi hamba, Allah itu pengen melihat reaksi hamba itu ketika diberi, dipakai apa enggak? Begitu. Makanya jangan sampai kita bilang sombong, padahal orang itu memang punya kekayaan. Paham ya? Dalam hadis dijelaskan begini, innahu huwallahu ta'ala jamilun yuhibbul jamala wa yuhibbu idza an'ama ala 'abdin ni'matan ayyura atharuha 'alaihi. Kata Rasulullah, Allah itu sesungguhnya zat yang indah dan Allah senang pada keindahan itu. Lalu kata Rasulullah, dan Allah itu cinta, senang kepada seorang hamba jika diberi nikmat, lalu nikmat itu dia tampakkan. Paham ya? Lalu kenikmatan itu dia tampakkan. Dikasih rezeki buat beli barang, buat ibadah, ditampakkan, bukan disembunyikan. Karena dalam Al-Quran itu kan disebutkan fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau diberi nikmat oleh Tuhan, ceritakan. Nah, cerita itu ada kalanya dengan bercerita, benar, saya dapat nikmat, saya dapat. Ada kalanya dengan apa? Dengan tingkah laku. Paham ya? Dengan perilaku, punya uang, beli kendaraan. Nah, itu namanya menceritakan nikmat. Ada uang, beli motor. Ada uang lagi, beli mobil. Nah, itu sebenarnya menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kadang orang yang tidak suka itu sakit hati. Nanti ya, wih udah beli motor, namanya. Habis beli motor dapat 2 bulan beli mobil, wih beli mobil. Padahal orang itu memang mau menceritakan bahwa saya sedang dikasih nikmat. Paham ya? Jadi jangan langsung bilang orang bilangnya gini.
sombong melihat dari sisi penampilan. Begitu. Orang kalau punya uang, ya punya harta, ya, berpenampilan seperti apapun, bergaya seperti apapun, hidupnya itu ringan, paham ya? Kenapa? Karena dia punya. Beda dengan orang yang tidak punya, penampilannya seperti orang mampu. Itu berat baginya, paham ya? Kalau umpama hidupnya berat, paham ya? Jangan banyak gaya, kan gitu kan? Kalau hidupnya berat, jangan banyak gaya, gitu. Kalau banyak gaya yang berat hidupnya, gitu. Kalau memang tidak mampu, sebab kan kata pelajaran kita dulu waktu belajar fisika, berat suatu benda itu gara-gara ada dorongan satu gaya, kan gitu. Berat suatu benda itu karena ada gaya. Berarti kalau orang itu hidupnya berat karena banyak gaya, betul kan? Kalau orang itu hidupnya berat karena banyak gaya, karena dalam ilmu fisika itu berat suatu benda karena ada gaya, kan gitu kan? Jadi ada banyak gaya. Intinya jamaah rahimahullah, jangan sampai kita menilai seseorang dari penampilan, dari tingkah laku, tak cocok dengan diri kita, lalu kita bilang sombong. Jangan. Paham ya? Karena sombong itu di hati. Tapi kalau memang kita melihat orang itu sombong, kalau memang sudah secara umum orang bilang dia itu orang sombong, itu orang sombong. Nanti kalau sudah viral kesombongannya, berarti sombong benar. Kenapa? Karena umum, ya kalau sudah umum itu berarti menandakan bahwa itu benar. Bagaimana kalau kita menghadapi orang sombong itu biar tidak sombong? Ada caranya. Dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW begini: "Idza ra'aitumul mutawaddi'ina fatawaddu lahum, wa idza ra'aitumul mutakabbirina fatakabbaru 'alaihim, fa inna dzalika lahum sigharun wa mudillatun, wa lakum bidzalika shadaqatun." Kata Rasulullah SAW, kalau berhadapan dengan orang yang tawadhu, merendah, kalau berhadapan dengan orang yang berakhlak merendah, tawadhu, maka jadilah orang yang lebih tawadhu daripadanya. Jadilah orang yang lebih merendah darinya. Dan sebaliknya kata Rasulullah, kalau berhadapan dengan orang sombong, maka jadilah orang yang paling sombong darinya. Harus lebih sombong dari dia. Kenapa? Karena kalau kita bersikap lebih sombong daripada orang yang sombong itu, maka akan mengecilkan dan menghinakan dia. Dan itu dianggap sedekah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadarkan dia biar tak sombong terus. Paham ya? Jadi kalau ada orang sombong, sombongin aja. Begitu. Tujuannya bukan kita mau sombong, tapi tujuannya memberi nasihat kepada dia, dan itu dianggap sedekah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berani, tapi nanti ya, umpama yang sombong punya banyak bodyguard, kita anak sombong tidak ada bodyguard, mau menghadapi dia, menghadapi orang sombong harus dengan sombong. Yang dihadapi bodyguardnya banyak, kita sendirian, bapak belum berarti. Paham ya? Begitu. Jadi harus lebih sombong untuk menghilangkan atau menghentikan kesombongan seseorang. Nah, kembali kepada yang tadi, bahwa Allah itu benci pada orang sombong. Meskipun orang yang sombong itu ahli ibadah. Paham ya? Karena begini,
kesombongan ini faktornya atau penyebabnya banyak. Ada orang sombong itu karena punya kekayaan. Begitu. Intinya kelebihan yang ada pada diri seseorang itu bisa membuat orang itu sombong kalau tidak tahu dia. Kalau dia tidak menyadari. Dan kelebihan itu ada yang kelebihan harta, sombong dengan hartanya. Ada yang kelebihan ilmu, punya ilmu lebih tinggi dari yang lain, bisa juga sombong. Paham ya? Ada juga ibadahnya lebih tinggi dari ibadah orang lain, bisa juga dengan ibadah dia sombong. Begitu. Jadi sombong itu bukan gara-gara harta saja, tidak. Semua yang ada atau kelebihan yang ada pada diri seseorang itu bisa membuat orang sombong kalau dia tidak sadar diri. Ada orang sombong gara-gara keturunan. Oh, saya keturunan orang hormat. Saya ini Raden umpamanya, atau saya ini Habib keturunan Rasulullah, lalu sombong umpamanya. Bisa juga karena keturunan. Paham ya? Nah, penyebabnya apapun sombong itu Allah tidak suka. Siapapun yang punya sifat sombong, hati sombong, Allah tidak suka. Begitu. Kenapa? Kita kalau ingin dicintai Allah kan suruh ikut Rasulullah. Ada enggak kabarnya Rasulullah itu sombong? Tak pernah. Paham ya? Rasulullah itu dalam segalanya lebih dari semua manusia, bahkan lebih dari makhluk. Malaikat saja mengakui kemuliaan Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi Muhammad tak pernah sombong. Makanya kata Allah, kalau ingin dicintai Allah, ya ikuti Nabi Muhammad. Sifat tak boleh sombong. Paham ya? Yang sombong dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, jangan mentang-mentang banyak ibadahnya meremehkan orang yang tidak ahli ibadahnya. Itu namanya sombong. Kemudian yang kedua kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Musa bertanya siapa orang yang dibenci oleh Allah, itu jawaban Allah yang kedua adalah wa ghalidha atau wa ghalidha wa man ghalidha lisanuhu, orang yang kasar lisannya, orang yang maaf mulutnya kasar, itu yang dibenci Allah. Jadi bagaimana? Maaf dalam berbicara jangan memiliki mulut yang kasar. Kalau berbicara jangan kasar, berbicaralah yang lembut, berbicaralah yang enak, yang sopan. Begitu. Ucapan yang kasar itu jamaah rahimakumullah bukan karena nadanya tinggi, bukan. Ada orang nadanya tinggi tapi orang senang. Ada nadanya lembut tapi orang sakit hati. Paham ya? Jadi yang dimaksud kasar itu bukan suara, tapi isi dari ucapan. Begitu. Isi dari ucapannya. Begitu. Kalau umpama ada orang suaranya tinggi, woi mana? Seperti daerah kita ini dulu kan karena jarangnya rumah kan begitu kan. Makanya orang Sumatera itu kata orang Jawa, suara nadanya tinggi-tinggi kalau ngomong, ya wajar. Rumahnya jauh-jauh. Kadang ngobrol 50 meter ngobrol. Ye, dari mana ye? Dari mana ye? Dari pasar. Kalau orang Jawa kan enggak. Saking pundi sih? Kan ada dekat. Kan ya? Saking pundi, saking pekan. Itu bahasa nopo niki bagi keluarga. Wajar orang padat, paham ya? Coba orang Sumatera, mana aja? Di pasar, berapa? Di Itali, kasar ya? Suara, tapi kan bukan kasar itu. Begitu. Yang dimaksud kasar itu adalah isi ucapan. Setiap bicara bikin orang malu.
ngomong bikin orang sakit hati, ngomong bikin orang tersinggung, dan gitu maksudnya. Itu yang dimaksud ucapan yang kasar. Allah gak suka kepada orang yang seperti itu. Begitu. Makanya Nabi Muhammad mengingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan." Kata Rasulullah, kalau memang iman kepada Allah, barang siapa yang iman kepada Allah dan hari kiamat, berbicaralah yang baik, jangan kasar. Gitu. Kalau nggak bisa berbicara yang baik, kata Rasulullah, "Auliyasmut", diam. Begitu. Jadi sekali lagi, siapapun yang bicaranya kasar, paham ya, bikin orang sakit hati, bikin orang malu, bikin orang marah, nah, itu namanya ucapan yang kasar. Berbicara bukan menasehati. Beda dengan seorang dai. Seorang dai ini kadang isi ceramahnya bikin orang tersinggung. Siapa yang tersinggung? Yang merasa, paham ya? Yang tak merasa ya enggak. Kenapa? Dai itu bicaranya kan umum. Umpama gitu, orang yang makan uang riba besok perutnya di neraka besar. Yang enggak makan riba biasa kan, ya kan? Tapi yang makan riba nyengungku ya Ustaz, nyenggung. Awas. Ya, kalau umpama Ustaz itu berpikir tidak nyampe dakwah, paham ya? Yang dimaksud itu adalah orang secara pribadi, paham ya? Setiap ngomong sama orang bikin orang malu, bikin orang sakit hati, itu yang dimaksud. Kalau dai memang seperti itu, paham ya? Gitu. Jadi kalau tidak bisa ngomong yang baik, kata Allah, maka diam. Itu kata Rasulullah SAW. Kalau tidak bisa ngomong yang baik, gitu. Karena itu bisa menyelamatkan. Dan Allah pun tidak benci kepada orang yang tersebut. Kemudian yang ketiga, Allah menjawab kepada Nabi Musa, "Wasafaqa 'ainuhu." Orang yang dibenci Allah itu, kata Allah, yang ketiga, orang yang menutup mata. Orang yang memejamkan mata. Jadi bapak kalau ngaji jangan menjam mata. Allah itu benci pada orang yang memejamkan mata. Apa itu yang dimaksud? Bukan. Yang dimaksud itu bukan menjem-menjem begini, bukan. Jangan salah paham. Yang dimaksud adalah orang yang tak peduli kepada sekitarnya. Orang yang tak peduli itu kan dianggap memejamkan mata, paham ya? Jadi kita ini bagaimana? Hidup bertetangga itu harus buka mata, harus punya perhatian pada tetangga, paham ya? Harus punya perhatian pada lingkungan sekitar. Jangan ejak-ejak tidak tahu, jangan pura-pura tidak lihat, paham ya? Itu yang dimaksud. Kalau di sini ada orang yang kekurangan dalam segalanya, kurang ekonomi, kurang SDM-nya, kita yang punya kemampuan harus memberikan perhatian. Begitu. Ada orang tetangga umpamanya tidak mampu dalam ekonomi, susah, sehingga dia ibadahnya kadang ada, kadang tidak ada. Nah, kita yang punya ini harus buka mata, bantu dia istiqomah. Apa kekurangannya? Oh ini, bantu. Itu maksudnya. Sebab kalau nggak seperti itu, nanti kita akan dituntut. Begitu, dituntut oleh Allah. Kalau nggak ada tuntutan, nggak akan ada. Rasulullah berkata begini, "Wailun liman bata syab'ana wa jaruhu bata ja'ian." Kan gitu. Celaka bagi orang yang tidur dalam keadaan kenyang, sedang tetangganya tidur dalam keadaan lapar. Kan gitu.
Berarti bagaimana? Nanti orang kaya yang tak peduli kepada masyarakat tetangga yang miskin itu dituntut oleh Allah. Begitu, dituntut oleh Allah. Itu yang disebut dengan jangan tutup mata. Gitu. Atau sekarang urusan ekonomi beres semuanya, tapi SDM ada tetangga umpamanya yang tidak mampu, cara ibadah tidak tahu, bahkan ibadah kadang tidak ibadah, puasa ada puasa, sholat Jumatan tidak pernah Jumatan. Muslim, kita sebagai tetangga jangan nutup mata. Bagaimana? Harus dikasih tahu, ayo sholat, ayo puasa, begitu. Jangan diam aja. Kalau tidak seperti itu, maka tidak akan ada hadis Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Itu. Kalau melihat kemungkaran, ya ubah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ibadah itu juga kemungkaran. Paham ya? Begitu. Apalagi yang memang barang mungkar, maksiat. Di sekitar kita ada orang bermaksiat, nah, itu namanya nutup mata. Allah tidak senang, Allah benci pada orang. Jadi kalau ada kemungkaran, kemaksiatan, bagaimana? Ya, kita harus ubah. Kalau tidak bisa dengan kekuatan, dengan lisan, nasihati, begitu. Atau disuruh pergi aja. Kalau kamu buat ini, jangan di sini orang baik semua, gitu. Orang sini ini orang ahli ibadah, begitu. Orang sini ini orang ahli sholat. Kalau kamu mau ngopi jauh-jauh dari masjid, kan gitu. Orang lagi sholat nikahnya cetat-cetat, ngakak-ngakak, atau bilangin yang punya warung nanti buka habis orang sholat. Kalau orang sholat tutup baju, namanya buka mata. Paham ya? Jangan tidak peduli. Allah itu tidak suka kepada orang yang nutup mata. Paham ya? Yang nutup mata. Jadi jangan mencium matanya. Biar Allah senang. Lalu yang keempat, kata Rasulullah ketika Nabi Musa bermunajat bertanya, siapa orang yang Allah benci? Yang keempat kata Allah, wa bakhilat yaduhu. Allah itu benci pada orang yang tangannya tidak suka memberi. Artinya orang kikir alias pelit. Orang pelit itu Allah tidak suka. Apalagi beragama Islam. Ya, orang kafir pelit Allah benci. Begitu. Apalagi orang yang beragama Islam sudah tahu dengan perintah Allah tentang apa? Berinfak. Sudah tahu tentang Allah tuntutan harta. Allah kan sudah nuntut harta. Bagi yang punya liyunfik sa'atin min sa'ati, kata Allah. Hendaklah orang yang mempunyai luasan rezeki menginfakkan sebagian rezekinya. Kita beritahu. Ternyata pelit, Allah tidak suka. Begitu. Allah itu senang kalau ada orang dermawan. Begitu. Kalau ada orang dermawan, Allah itu senang. Makanya jika Allah menitipkan harta kepada orang yang dermawan, maka orang yang dermawan itu semakin dipercaya oleh Allah, dikasih lagi. Karena harta itu kan amanat. Kenapa? Karena ada sebagian orang rizkinya itu lewat tangan orang itu. Paham ya? Jadi kalau dijadikan batu loncatan oleh Allah, jangan disimpan. Begitu. Kalau dijadikan pelantaran rizkinya seseorang, jangan disimpan. Kalau sebagai pelantara dia tidak menyampaikan, maka dihentikan nanti rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Makanya Allah itu senang kepada orang yang dermawan, meskipun tidak beragama Islam, meskipun agamanya bukan Muslim, meskipun dia tidak percaya pada Allah, tidak iman kepada Allah, tapi dermawan, Allah itu senang. Dulu pada zaman Nabi Musa ada namanya Musa As-Samiri. Paham ya? Musa Samiri ini adalah yang bikin
apa itu sapi, patung sapi bisa berbicara itu kan. Sehingga kaumnya Nabi Musa kan banyak yang murtad. Akhirnya Nabi Musa marah sama Musa Samiri. Musa Samiri marah, hendak dibunuh oleh Nabi Musa. Tapi bagaimana kata Allah? Jangan dibunuh Musa itu, Samiri itu jangan dibunuh Samiri. Kenapa? Karena Samiri itu orang dermawan. Paham ya? Disuruh ajak saja kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Jangan dibunuh. Ada juga umat Nabi Muhammad SAW dermawan, namanya Al-Kalabi. Al-Kalabi itu dermawan dulunya ketika sebelum masuk Islam, ya, dermawan begitu. Tapi ketika peperangan dilarang, jangan dibunuh. Kenapa kata Rasulullah? Karena Rasulullah menjawab, karena banyak hamba sahaya dari keturunan Nabi Ismail yang ada dalam kekuasaan dia. Begitu. Makanya dibiarkan. Allah itu senang kepada orang yang dermawan. Jadi kalau kita ingin disenangi Allah, punya keluasan rezeki, jadilah orang dermawan. Jamaah rahimakumullah. Nikmat itu sebenarnya bukan hanya harta. Rezeki itu bukan hanya harta. Paham? Termasuk ilmu itu kan rezeki juga dari Allah. Nah, ketika orang memberikan rezekinya kepada orang lain, jangan khawatir, pasti dibalas lebih banyak oleh Allah. Begitu. Ibaratnya begini, sedekah. Orang alim sedekah ilmu, orang kaya sedekah harta, kan gitu, sama-sama sedekah. Nah sekarang orang yang kaya ilmu itu seandainya tidak disedekahkan ilmunya, nggak diajarkan ilmunya, maka semakin hari semakin hilang itu ilmu. Paham ya? Orang punya ilmu tapi tidak mengajar umatnya. Ya, tunggu aja beberapa tahun kemudian pasti bodoh orang itu nantinya. Lupa semua ilmu itu. Begitu. Ilmu nahwu, pintar nahwu, tapi tidak ngajar nahwu, hilang nantinya. Paham ya? Ilmu fikih pintar, tapi tidak ngajar, hilang nantinya. Begitu. Tapi kalau punya ilmu dan diajarkan, justru ilmu itu semakin berkembang nantinya, semakin bertambah orang. Paham ya? Ilmu ketika diajarkan, semakin pintar yang ngajar itu, bukan hanya yang belajar, yang ngajar semakin pintar. Mungkin di sini banyak guru, aja, banyak guru yang pernah ngajar. Bagaimana ketika ngajar? Semakin ngajar semakin banyak ilmu. Coba tidak ngajar, hilang. Pensiunan guru itu kalau sudah tidak ngajar, hilang juga ilmunya. Paham ya? Begitu. Begitu juga orang yang sedekah harta. Kalau harta itu sedekahkan, itu akan berkembang harta itu. Hanya bedanya tidak terasa. Paham ya? Karena Allah itu memberikan balasan bagi orang yang sedekah harta bukan langsung. Begitu. Mungkin jangka berapa waktu sekiranya dia sudah tahu bahwa itu balasan dari sedekahnya. Begitu. Kalau umpama ngasih sedekah pagi, sianglah dapat balasan dari orang tak menggauli pak sedekah semua. Nanti ya, sedekah 100.000 dapat 1 juta tiap hari. Umpama langsung dibalas. Kalau sedekah daripada menggauli itu orang. Ya, daripada dagang ada ya, daripada dagang ngadon ini, ngadon pempek, ngadon apa, kalau sedekah pagi, siang dapat 1 juta, kan begitu. Allah itu ngasih, tapi di waktu dia tidak sadar, paham ya? Begitu. Dan jarang orang ngasih sedekah ketika langsung ngasih, langsung dibalas oleh Allah, itu jarang. Kecuali orang yang memang mendesak begitu dan memberikan dengan cara ikhlas begitu, itu biasanya. Nah
Nah, itu beberapa hal, beberapa sifat yang tidak disukai Allah, maka kita jadilah orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hati kita selalu diberikan kesadaran kepada Allah agar tidak menjadi golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jemaah rahimakumullah, pengajian kita pagi hari ini sampai di sini. Insyaallah minggu depan kita bahas kajian fikihnya. Untuk pagi ini sampai di sini. Sebelum kita akhiri pengajian ini, di sini ada saudara kita di sini yang meninggal dunia. Ya, kita doakan mudah-mudahan diampuni dosa dari Allah, diterima amal ibadahnya, yaitu Ibu Romlah binti Saleh Haji Samad. Dan doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya, diluaskan kuburnya, diampuni dosanya Allah, diterima amal ibadahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan sebelum doa juga kami umumkan tentang kegiatan majelis Yasin Tahlil, bahwa malam Jumat yang akan datang majelis Yasin Tahlil akan bertempat di Masjid Asy-Syakur di dekat kuburan kita. Bagi para bapak, para ibu hadirin hadirat semua yang tidak ada kegiatan di malam Jumat, diharapkan hadir di Masjid Asy-Syakur. Mudah-mudahan sehat walafiat. Mari kita akhiri dengan doa untuk dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'al qudri wa tawaddal. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa ansar. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Umroh sama kamu. Terima kasih, Bro.